kita mengisi pretest pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa saya ambil pembuatan disinfektan dengan bahan rumahan, karena bahan-bahan yang tersedia di rumahnya Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan disinfektan, karena disinfektan ini gunanya untuk membersihkan permukaan benda atau di luar. Jadi ada tadi pertanyaannya yang COVID itu bisa atau dihirup atau disemprotkan ke badan, seharusnya jangan Bapak Ibu. Jadi ini disinfektan gunanya untuk barang-barang tak saja, misalnya HP tak, terus meja tak atau kursi tak. Misalnya ada orang baru yang tidak kita kenal, terus sekarang kan musim-musimnya corona, kan kita tidak tahu, kita harus jaga kebersihan dan kesehatan tak. Jadi yang pertama itu sebelum kita buat ini disinfektan, semuanya dipastikan harus bersih. Yang pertama harus pakai masker Bapak Ibu. Yang kedua, kalau misalnya di rumah jadi buat cuci tangan tak, kasih bersih Ki. Kalau di luar seperti ini, saya pakai hand sanitizer saja di. Jadi saya pakai hand sanitizer, saya bersihkan tanganku dulu. Yang kedua saya pakai sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangannya Bapak Ibu di rumah, kita bisa pakai plastik yang biasa kita pakai bikin kue. Iya, kita pakai itu. Saya pasang dulu di. Iya. Jadi harus memang lindungi badan Bapak Ibu, karena ini alat yang begini biasa mencemari di daerah sekitar tak, atau bahkan di tubuh tak, bikin iritasi, bikin merah-merah, karena kan ini mau dicampur. Jadi kalau misalnya sudah minta lihat cara pembuatannya, apalagi bahannya sederhana, bisa kita praktekkan di rumah atau Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya insya Allah terlindungi. Tanganku sudah saya pakaikan sarung tangan, saya sudah pakai masker. Yang pertama itu kita sediakan air. Jadi airnya ini ukurannya itu kurang lebih 1 liter. Nah, ini saya bawa dari rumahku takaran kue. Di sini 400 ml. Jadi tadi saya ambil air, 400 ml saya cukupkan ke 500, jadi 2 kali saya ambil air ke sini. Jadi ada nih wadahnya Bapak Ibu. Yang pertama bahannya itu yang bisa kita pakai ada Baclean. Jadi ini Baclean, ada kandungannya di sini namanya sodium hipochlorita. Kalau tidak kita tahu misalnya baca, mungkin anak tak bisa di rumah tidak tanya toh, bilang saya mau buat ini, apakah kalau misalnya bahan ini ada sodiumnya, saya bisa pakai atau tidak? Begitu. Jadi ada sodium hipochlorita. Yang kedua ada alkohol fine. Ini alkohol fine bisa yang lain juga kita pakai. Ada juga Evicol Bapak Ibu, biasa kita pakai toh di rumah pembersih lantai juga. Jadi tadi ada itu pertanyaan di pretestnya, kalau misalnya kita buat langsung kita campurin. Dan ada tadi tahu Bapak Ibu, jadi sebenarnya memang ada takarannya juga. Pertama, saya ambil bahan Baclean. Jadi Baclean ini untuk takarannya, ini 2 tutup botol Baclean. Jadi 1, 2. Jadi saya sampaikan ini pembuatan untuk desinfektan ini sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia Bapak Ibu. Jadi tidak asal saja saya menyuruh ke kita. Yang kedua itu ada sapuin lantai. Kalau bahasa kimianya itu alkohol fine, kandungannya di sini. Jadi di sini ada sebelum makan saya pakai Bu.
saya bisa pakai tutup ini atau ini. Jadi yang dia ambil ini adalah 20 ml. Jadi 2 kali ini sendok makan atau 1 tutup ini. Saya pakai sendok makan ini. Ini 1, 2. Jadi sudahnya itu Bapak Ibu saya aduk rata dulu. Ada juga penelitian Bapak Ibu bisa langsung pakai clean, tapi kan bau tuh. Apalagi kalau mau disemprotkan ke pakaian-pakaian tak bau tuh. Jadi saya aduk rata. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu tidak susah kalau mau kita praktekkan di rumah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tidak mau membawanya atau Pak? Harum gitu. Jadi bisa nih kita pakai semprotkan di barang tak. Iya. Jadi saya ada wadah di sini. Jadi ini bisa masuk nih 1 liter. Ada juga wadahku di sini, mungkin berat sekali kita rasa ini. Mungkin di barang-barang kecil ini tidak bisa kita pakai. 2 kali tak masuk. Kalau ini kan banyak sekali 1 liter, tapi tidak apa-apa toh. Ini yang 1 liter bisa kita pakai berapa kali untuk semprot baranda di rumah. Bisa dituang. Ya? Apa itu Pak? Itu air. Kenapa? Itu dia dicampur. Iya. Sudah dipikir. Sudah dipikir. Ini pasti perlu. Ada ini. Bisa dipakai ini Bapak Ibu. Pintua, kursi. Nah, saya kasih masih semua nih. Jadi sudah bisa nih dipakai itu Bapak Ibu semprot barang-barang tak. Nah, harus juga perhatikan Bapak Ibu, tidak semuanya juga barang yang bisa ini disemprotkan disinfektan tak. Jadi cuci tangan. Di sini ada stiker, ini stiker dalam bentuk masker. Di sini saya tempel di bungkus masker. Ini ada beberapa masker. Sesuai dengan yang saya tempel ada cara yang benar menggunakan masker. Pertama kita tutup dan dikaitkan ke telinga. Cara kedua dikali sesuaikan bawah kita dan di depan di bagian sesuai dengan bentuk hidung kita. Cara yang kedua seperti ini. Tidak tertutupi hidungnya, tidak tertutupi hidungnya, dan membiarkan baunya hidungnya itu terbuka jadi mulut biar mulut sama dagu. Dan keempat, membiarkan dagu terpapar. Yang ketiga itu simpan baik di lehernya. Ya yang harus kita tahu itu pastikan batang hidung hingga dagu masker itu ditutup, dagu sampai dagu tadi bawahnya harus ditutup dan kencangkan talinya, bukan kalau mau tali kita bisa kita ikat di belakang. Itu tadi
pakai di masker tak, Bu? Mau ke mana, Bu? Oh iya, terima kasih, Bu. Sudah pakai maskernya, Bu. Bapak, pakai masker, Pak. Pakai masker. Pak, kemarin jalan-jalan kita pakai masker, Pak. Kalau di rumah tadi, Pak. Kalau ada kita pelanggan, Pak, pakai. Oh iya, pakai masker tadi, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Oh, di sini saya kemarin juga sih, dan tetap menggunakan maskernya, tapi tidak ditutup mulutnya. Itu ibu yang kemarin. Assalamualaikum, Bu. Tak pakai di masker tak, Budi? Ibu juga tidur sih. Tapi Budi, aku tanya ke sedikit. Kalau keluar tetapi pakai masker, Bu. Mana gitu biasanya? Oh iya. Ya asal keluar dari rumah jadi, Bu. Berbicara sama orang pakai masker, Bu. Terima kasih, Bu, sudah pakai masker setelah edukasi kemarin. Nah, ini masker dari kemarin. Terima kasih. Orangnya tidak ada. Banyak orang yang kemarin saya temui itu tidak ada di rumahnya atau sudah saya memulai penyuluhan, saya meminta izin untuk mengisi kuesioner yang telah saya siapkan sebelumnya. Bisa diisi? Satu kakak jadi yang jadi atau bacakan mungkin. Iya. Jadi atas nama siapa di sini? Ada apa ibu biar yang penting satu kakak. Jadi di sini pertanyaannya dijawab sesuai apa yang ditahu, jadi apa kalau lagi. Jadi di sini yang pertama mencuci tangan adalah mencuci tangan dan jangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi mencuci tangan dengan bersih dapat mencegah penyakit dan di sini jawabannya benar atau salah. Jadi yang ketiga, apabila tidak mencuci tangan dengan baik dapat membuat kerusakan. Mencuci tangan pakai sabun diperlukan sebelum kita mencuci tangan. Penjelasan dari kuesioner yang ditanyakan tadi. Jadi di sini yang paling pertama bagi tangan itu penjelasan apa itu tangan. Jadi penjelasannya apa itu tangan. Jadi yang paling penting itu artinya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu namanya tangan dicuci. Dia pakai air saja sama sabun dan tempat disuruh cuci tangan. Jadi penggunaannya saat biasanya itu paling cuci tangan. Jadi menghindari dari berbagai penyakit seperti infeksi, pilot, dan infeksi yang lain. Sehingga di sini karena kita tidak menggunakan anak-anak yang memang kali kena sakit, misalkan dari keluar main tanah, langsung makan itu yang kotoran di tangannya termasuk langkah-langkah mencuci tangan. Di sini ada jadi apa sih? Jadi karena tidak ada mungkin kan pakai air sekali jadi tangan. Jadi di sini ya. Jadi pertama kali memakai itu tangan tadi pertama dulu. Ya, ini buat langkah kemudian dari sini tangan ini kita sendiri supaya masuk
melindungi wajah kita. Itu mulai dari produk kotoran. Nah, kedua itu hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer atau pembersih tangan juga sangat dianjurkan karena dapat mencegah penyebaran virus corona. Karena dalam hand sanitizer itu mengandung alkohol yang kita ketahui alkohol itu dapat mematikan. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun sangat penting dalam perang melawan COVID-19. Kita hanya dapat mencegah virus corona, tapi kita juga dapat menghindarkan diri kita dari risiko diare itu yang penting. Nah, di sini itu yang saya sampaikan. Ada kuesioner semua diisi Bu. Nama tahu saja kita isi. Dan debu dari kotoran. Nah, selain masker, kita juga harus membiasakan mencuci tangan. Karena mencuci tangan dengan sabun sangat penting dalam melawan COVID-19 ataupun Pertama-tama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun dengan secukupnya. Gosok telapak tangan dan punggung tangan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Kemudian gosok punggung jari ke telapak tangan dan posisi jari saling memutar. Kemudian gosok bagian ibu jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kemudian gosok tangan dengan air bersih dan keringkan dengan tisu.
buah naga. Iya, rajin berolahraga juga Bu. Dengan juga cara mencuci tangan. Tapi saya akan menanya mengenai masalah COVID-19 atau Corona. Nah, di bawah ini yang merupakan cara mencuci tangan yang baik. Yang pertama, menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan air mengalir saja. Yang ketiga, menggunakan tisu basah. Yang keempat, menggunakan tisu kering. Menggunakan air yang mengalir, sabun yang mengalir. Baik Bu, jadi di sini ada poster yang ingin saya perlihatkan mengenai pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama ada makan makanan yang gizi seimbang. Yang kedua ada rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Lalu ada penggunaan masker jika keluar rumah atau sakit. Lalu ada cara cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Jadi saya akan berikan lagi pertanyaan, tapi Ibu sendiri yang menjawab. Ada Bu. Jawab sendiri. Jawab sendiri pertanyaannya. Yang tadi. Oke Om. Angkat tangan. Sebelah tangan. Udah. Oh ya, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa, NIM 141-2018-0010. Saya merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat